Allah, jangan disep. Iya. Itu tersanjung. Boleh. Baik, Ibu, silakan. Ada yang perlu ditanyakan silakan. Baik, Ustaz Afwan, izin bertanya. Bagaimana saya ini kan sudah pernah bersumpah ya untuk tidak memaafkan mantan suami sampai nanti di akhirat kelak saya akan tuntut beserta keluarganya. Ya Allah. Bagaimana cara memaafkan Ustaz yang benar-benar memaafkan gitu? Baik. Gitu. Ini pertanyaan bagus nih. Pembukaannya udah bagus banget pertanyaannya. Ini fatality ini kan kesalahannya kayaknya nih. Sampai seperti itu ya. Iya. Kok sampai beserta keluarganya ini kira-kira bagaimana? Kalau nggak berkenan nggak usah disebutkan dia. Mantan. Iya. Baik, karena mertua ini beserta tantenya menyuruh untuk cerai, kayak ya udah cerai aja, kalau gitu cerai gitu. Bukannya untuk merukunkan, malah untuk menyuruh mantan suami itu cerai gitu. Karena mertua tuh udah tahu kesalahan anaknya tapi tetap dibela. Ustaz. Dan itu terjadi perjalanan itu Bu ya. Iya, beserta KDRT Ustaz selama 1 tahun itu terus-terusan keluarganya mendukung beliau gitu. Oke. Baik, insya Allah akan dijawab oleh Ustaz. Bu, terima kasih. Ya. Wah iya aku. Barakallahu fikum. Langsung krimis, masya Allah. Baik, bismillah, antum buka. Langit pun menangis. Langit menangis. Memang ya subhanallah. Ya Allah. Kalau dengar orang sampai bersumpah, Ya. Untuk tidak memaafkan, itu seperti antum bilang, itu nampaknya sesuatu yang udah kayaknya mentok banget. Mentok. Ya. Tapi nanti kita jawab. Antum buka dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa saya Berdawah TV, pemirsa Madani TV. Jangan lupa. loh, hadir kembali. Ya, jangan pura-pura. Oh, iya. Tetap hadir. Senantiasa mengudara. Madani TV yang mendarat. Kok mendarat tidak? Namun mengudara kalau betul, mendarat. betul. Tapi sekarang mau udara. Mengudara lagi. Take off and take Landing. away. Take away dibungkus. Siap, lanjut. Nah, kemudian teman-teman Mario ini. Wah, lupa kita. Iya, Mario, Majelis Roblox Indonesia yang masih setia ya. Semoga nggak bosan teman-teman Mario. Dan nampaknya saya mulai nyaman dengan Mario ini karena pertanyaannya Masya Allah. Masya Allah. Ini udah keluar juga pertanyaan ini. Iya. Dan kemarin radio apa itu ya? Kok lupa sih? Zed? Wonosobo, radio apa gitu di Wonosobo. Radio Wonosobo lah pokoknya. Sudah WA kan tuh mungkin, belum antum buka. Titip saya suruh WA kok. Oh malah tuh suruh Iya, WA. tapi lupa nomornya. Tak catat di mana. Kak wedi kualat. Rodo ya. Beliau orang sepuh ya. Dan nampaknya radio beliau di Wonosobo cukup populer. Cukup populer. Baik. Cuma Anda juga lupa namanya ya. Iya. Nah, silahkan nanti boleh Mungkin di WA di kolom komentar atau WA gitu kan. WA yang Pak ya, maaf lupa. Kemarin habis dari Wonosobo itu beneran. Sampai sekarang capeknya masih kerasa. Wih, Masya Allah. Apalagi kita bawa teman yang bantu nyopir itu out of the box. Waktunya ngerem malah digas, waktunya digas malah ngerem. Mantap. Siap, Beb. Sip. Baik, Masya Allah, malam hari ini kita kembali lagi setelah libur jeda dua kali. Dan malam hari ini ternyata lumayan ada titik-titik air ini. Ya, itulah kenapa nggak terlalu dingin ya? Ya, nggak terlalu dingin. Setelah tadi juga dibuka dengan satu pertanyaan dari seorang ibu Febiola. Ibu Febiola dari Jakarta mengenai satu kisah rumah tangga yang juga tidak kalah menarik ya, karena rumah tangga itu kan permasalahannya pelik. Kok menarik ya? Antum bahagia di atas penderitaan orang lain begitu ya? Menarik secara apa? Secara pembahasan atau apa ini? Kalau lempeng yang dibahas apa sih? Lemper itu kan yang ketan, dalamnya ada daging gitu. Ya lanjut, bismillah. Nah itu terus kok langsung ada titik-titik air, Masya Allah. Langit pun ikut menangis. Masya Allah. Dan juga sesuai dengan tema malam hari ini, yaitu apakah benarkah cinta tak harus memiliki? Ini nampaknya klise banget ya, tapi memang sesuatu yang mesti terjadi di kalangan orang yang saling mencintai. Ya, karena di zaman sekarang Ustaz, orang-orang yang ingin menjalin sebuah hubungan itu kan, zaman-zaman anak-anak pacaran itu kan, mereka nggak sabar gitu loh menjalin hubungan yang tidak ada ikatan apa-apa, nggak ada tanggung jawab apa-apa. Kemudian terjadi masalah terus wallah ya, kalau anak sekarang ya naudzubillah ya, mungkin sempat
ada zina, sempat kalau nggak ada zina mungkin sempat pegang-pegangan macam-macam, dan itu kan menimbulkan kenangan pasti, Iya, menimbulkan ingatan. tidak akan mudah untuk dihapus dari memori. Kadang-kadang udah ngomong udah nggak mau sama kamu, tapi ternyata ketika masing-masing udah punya pasangan resminya, Iya. masih ingatannya itu masih membekas. Iya, iya, iya. Ya mungkin arahnya mungkin lebih ke apa ya? Teringat dengan kesalahannya sendiri. Iya. Dia terbawa dengan kesalahannya sendiri gitu. Artinya dia kan yang menciptakan itu. Menciptakan itu. Baik, mungkin seperti itu. Atau langsung dijawab pertanyaan Ibu Fabiola Baik, ya. sebagai pembuka. Tafadhol, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair al-akh Abu Shanum atas apa yang telah disampaikan sebagai pembuka, yang itu juga merupakan garis besar dari apa yang akan kita bahas di malam hari ini, untuk meluruskan kembali makna cinta dan apa itu syahwat. Jadi nampaknya ya ada cinta, ada syahwat. Baik. Apa sekarang? Muqaddimah ya. Mukadimah menjawab pertanyaan tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa guys? Ustaz grogi mbok sama gitu. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Roblox atau Mario. Mario itu artinya Majelis Roblox Indonesia. Dimanapun teman-teman berada, dan tentunya kepada jamaah setia yang menyaksikan melalui media TikTok atau yang kita sebut biasa dengan Al-Jama'iyah Al-Tiqtaqiyah. Harus pakai kol-kolah ya. Kol-kolahnya harus jelas. Kalau enggak, ini Ustaz Nur Qasim bisa bangkit dari alam kubur ini. Al-Jama'iyah Al-Tiqtaqiyah, yang mudah-mudahan antum semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, senantiasa Allah berikan istiqomah, dan tentu tidak lupa kami berdoa agar senantiasa ilmu yang tersampaikan Allah jadikan untuk kami pribadi dan untuk jamaah sekalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini kenapa komen TikTok kok banyak yang kesenggol katanya? Kesenggol apanya? Temanya Pak bikin sedih. Walah, emang Anda punya kisah apa? Nanti silakan Boleh, ya, ya. berbagi cerita ya. Bagi cerita boleh telepon lah. Anda untuk kirim lagi nomornya. Nomornya Zul. Nomornya Zul. Tulis dulu Kenapa nomornya. sih Zul lagi? Ada di nomor HP. Silakan interaktif, kita Buat catat berbagi gak, Zul? cerita, kita sharing saja. Tak wacana Zul. Lagi yang telepon saya. Nah, Dia kita angkat dulu. Bismillah, kita angkat. Ya Allah, ada ringtone-nya. Assalamualaikum. Entar, kok mati? Mati ternyata. Terputus ya. Terputus ya. Baik, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis kita yang senantiasa kita rutinkan di setiap Senin malam Selasa, yang berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang rumah tangga. Nah, kita akan berbicara di malam hari ini seputar apakah deres? ini nampaknya suara Ini- semakin Ini serius teman-teman. Ini mulai deras ini. kita tahan Aman. dulu ya. Aman? Nah, terus? Oke. Baik. Sebentar ya. Ini kok Kasih tutup apa? Ini kok gini ya? Ya wes. Listrik ini. Betul Ustaz, lanjut. Baik. Tapi insya Allah berhenti. Kita Ini di doa Malang sama-sama saudara, ya. ini hujan. Allahumma hawalaina la alaina. Mudah-mudahan ini hujan Allah turunkan di sekitar kita dan Allah tidak turunkan langsung di atas kita. Amin ya rabbal alamin. Tunggu 1 menit hujannya berhenti. Wes.
Semakin ketahuan kalau saya wali nanti ya. Mudah-mudahan malah nggak berhenti. Kalau berhenti malah khawatir saya. Ya masih gerimis apa? Gerimis kerep apa? Gerimis kerep itu. Yang pertama untuk Ibu Febiola. Ya. Untuk Ibu Febiola yang ada di Jakarta. Kami mendapatkan pertanyaan seperti yang Ibu Febiola tanyakan. Itu nampaknya sudah bukan 1-2 kali. Tapi sudah untuk yang kesekian kalinya. Dan ini menunjukkan bagaimana ternyata luka dalam rumah tangga itu luka yang begitu susah untuk disembuhkan. Apalagi ketika luka itu sampai mewariskan perceraian. Nah, maka menjadi suatu hal yang sangat kami fahami ketika Ibu Febiola itu mengatakan sampai terlanjur bersumpah tidak akan memaafkan mantan suami, itu kan mulai berhenti dia. Tidak akan memaafkan mantan suami, bahkan akan menuntut suami beserta seluruh keluarga besarnya. Nah sekarang begini Bu Febiola. Yang pertama, tidak ada rumah tangga tanpa ujian. Dan besar kecilnya ujian itu dipengaruhi dua faktor. Faktor yang paling utama yang mempengaruhi tentang besar dan kecilnya ujian itu adalah faktor tentang iman. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah melihat ada kekuatan iman pada seorang hamba, maka Allah akan tambahkan berat dari ujiannya. Sehingga artinya ketika ujian itu berat, maka faktor yang pertama adalah karena memang beriringan dengan meningkatnya iman kita kepada Allah. Faktor yang kedua, mohon dimaklumi, ujian itu datang terkadang karena kita yang menuju kepada ujian tadi. Jadi tidak mungkin pintu ujian itu terbuka kalau kita tidak ikut membukanya. Contoh begini. Dalam rumah tangga, Ustadz kenapa ujian saya begini? Ustadz suami saya seperti ini. Coba dicek dulu. Dulu yang milih suami seperti itu siapa? Coba dicek dulu. Dulu ketika memilih suami yang semacam itu niatannya apa? Coba dicek kembali. Direview kembali. Dulu di awal menikah Anda punya niatan apa menikah dengan dia sehingga ketika sekarang muncul masalah-masalah yang besar tidak akan terpisah dari dua faktor utama tadi. Entah karena keimanan yang semakin meningkat, maka salah satu kelazimannya adalah ujiannya juga meningkat. Yang kedua, atau memang kita yang membuka pintu ujian tadi dengan salah pilih atau perkara-perkara yang lain yang kita lewati sebelum menikah atau di awal-awal usia pernikahan. Tunggu dulu, sampai sini setuju nggak ini? Bahwa musibah itu ada dua faktor utamanya untuk Ibu Febiola. Nah, baru kemudian Ibu Febiola yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah sumpah itu wajib ditunaikan apabila sumpah itu berkaitan dengan kebaikan. Misalkan, saya bersumpah akan membantu pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Wah, itu sumpah yang baik itu. Itu sumpah yang bahkan kita anjurkan mungkin ya. Atau bahkan jangan sumpah, nazar mungkin ya. Saya bernazar, saya akan membantu Pondok Rimba Wonoagung. Nah, begitu kan. Maka ketika sumpah itu konten isinya adalah melakukan kebaikan, wajib ditunaikan. Tapi kemudian di dalam hadis disebutkan akan tetapi, barang siapa yang bersumpah, tapi kemudian dia bersumpah untuk melakukan suatu maksiat. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, maka hendaknya dia membatalkan sumpahnya. Membatalkan sumpahnya dengan cara apa? Dia membatalkan sumpah itu dengan kafaroh dari sumpah tersebut, yaitu berpuasa selama 3 hari. Nah, setelah itu, maka sumpahnya itu sudah, bahasanya apa? Batal, bukan batal ya, apa? Kadaluarsa atau sudah Tertunai apa? bukan tertunai kan, dia sudah seakan-akan terhapus, tidak ada lagi sumpah itu. Nah, maka sekarang untuk Ibu Febiola yang ada di Jakarta, tentu sumpah untuk melakukan kemaksiatan, termasuk tidak memaafkan orang lain itu bisa masuk dalam artian kemaksiatan. Kerotok-kerotok saudara ya. Kerotok. Ya aman ning sore wet sampean. Ki mos aku cepat kelambi. Hujan. Aman. Gak iki. HP ini meledak ya? Atau mau tidak mau akhirnya kita harus pindah ke tenda aja sebentar. Mana? Pindah ke Pakai tenda? live TikTok. Live TikTok tok tenda gitu. Iya, nampaknya sangat tidak kondusif ini. Mulai besar-besar ini. Pemirsa mohon dimaafkan. Ini YouTube nampaknya pertama ya. Kita lanjut TikTok dulu ya. Kewalian saya masih belum sampai level top ini. Jadi nampaknya doa tadi juga belum diijabah. Baik, barakallahu fiik.
Iya, sambil diangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, Udah baik. deketin ke mic. Dari mana Ibu? Dari Desi, Pak Ustaz. Ya, silakan. Di mana Ibu Desi? Oke, oke, Pak Ustaz. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Ini yang terkait cinta tidak harus memiliki ya Pak Ustaz ya. Ya, silakan. Apa? Jadi Cinta tidak harus milik. saya meninggal oleh anak saya yang masih kecil Pak Ustaz, umur 8 tahun. Meninggal kayak kan. Saya jadi merasa apakah anak tersebut memang tidak ditakdirkan untuk saya miliki Masya Allah. atau bagaimana Pak Ustadz? Karena saya merasa anak saya ini baik sekali gitu. Sampai sekarang pun saya tidak bisa move on ya Pak Ustadz ya. Dari 2 tahun anak saya meninggal. Hati saya itu masih seperti berat sekali. Sampai saya merasa sekarang saya belum punya anak lagi. Jadi saya nggak bisa merasa apakah saya akan punya anak sebaik anak saya yang ini gitu. Ya, yang kedua pertanyaan saya Pak Ustadz. Saya setiap waktu selalu merindukan anak saya. Yang ingin saya tahu apakah mereka di sana juga merindukan orang tuanya seperti itu, Pak Ustadz. Weh, Saya pertanyaan selalu bertanya-tanya seperti dalam sekali. Oke. Kalau boleh tahu Ibu Desi, putra Ibu Desi yang wafat itu wafat di usia berapa? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun Pak Ustadz karena kecelakaan. Innalillahi. Weh. Kecelakaan. Sama persis 8 tahun seperti Mujahid. Seperti putranya Pak Ustadz juga 8 tahun wafat. Anak Ya. saya itu baik sekali Pak Ustadz. Maksudnya dia penurut, Masya Allah. nggak pernah yang namanya sama Merinding saya Bu Desi. marah atau membentak kayak gitu. Jadi saya kehilangan sekali itu. Sampai sekarang saya juga merasa kalau semisal saya karena pernah membaca katanya kalau sesuatu yang ditakdirkan pada kita itu akan menjadi milik kita kayak gitu loh Pak Ustadz. Baik. Kalau ketika saya anak saya nggak ada itu, saya jadi mikir apa memang anak saya memang tidak ditakdirkan untuk saya seperti itu Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ibu Desi yang sebelum Ibu Desi tutup ya. Saya doakan dari hati yang paling dalam Bu Desi, karena saya tahu betul rasanya Bu Desi. Saya doakan Bu Desi kuat, Bu Desi Allah anugerahkan sabar. Bismillah. Sebentar Bu Desi. Diangkat dalam kalau saya Bu Desi ingat saya pertanyaan insya Allah. Bisa Ustaz? Ya. Oke, benar. Ini masuk fungsi nih. Sudah, ini ya. Baik, kita angkat dulu sebelum melanjutkan jawaban Bu Desi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu di mana? Ini saya di Malaysia Ustaz. Oh, baik. Masya Allah. Silakan Ibu. Saya mau tanya Ustaz Iya. tentang suami ini dia sangat insya Allah lima waktu. Cuman ada kalanya kalau ada masalah rumah tangga dia marah-marah, masalah anak dia marah-marah dan dia ungkit-ungkit masalah makan dan minum kita itu solusinya di mana Ustaz? Apakah masih kita bisa pertahankan atau di mana itu Ustaz? Baik Ibu. Nah, Baik, terima kasih. jadi marah-marah karena masalah kecil kemudian mengungkit-ungkit pemberian seperti nafkah atau yang lain. Masalah atau capek kerja, pulang kerja, masalah anak berantem, semua masalah kecil diributkan Nah, gitu Ustaz. Baik. Nah, dengan Ibu siapa? Baik Ibu. Terima kasih Bu. Sip. Begini. Nanti itu insya Allah kita jawab ya, Ya. dari Malaysia. Untuk Ibu Desi saya lanjutkan begini. Memang dunia ini tentu Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan apa yang kita cintai. Itu sudah sunnatullah. Jadi ujian itu justru akan datang dari mereka yang kita cintai. Kalau orang begitu cinta dengan hartanya, bisa jadi harta itu menjadi sumber ujian untuknya. Ketika seseorang begitu cinta dengan pekerjaannya, boleh jadi pekerjaan itu menjadi ujian untuknya. Ketika seseorang begitu mencintai suami, istri, anak, orang tua, atau bahkan dirinya sendiri, maka tentu ujian itu akan datang dari apa yang dia cintai. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah menguji kita dengan apa yang kita cintai? Supaya Allah itu ingin menunjukkan kepada kita siapa yang lebih kita cintai. Apakah dunia yang sementara ini, atau kita lebih memilih cintanya Allah dengan kita mengikhlaskan ujian tersebut, kita ridho dengan ujian itu, kita sabar dengan ujian Allah, maka dari situ ketahuan
Anda itu lebih mencintai dunia atau Anda lebih memilih Allah Ta'ala? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini gimana? Diangkat? Nanti dulu. Nanti dulu. Iya. Nah, yang kedua, begini Bu Desi. Terkadang ketika Allah mengambil orang yang kita cintai dalam keadaan kita sedang cinta-cintanya, justru itu kebaikan. Kenapa? Karena apabila dia tumbuh terus dewasa, boleh jadi dia akan mengecewakan kita. Sehingga Allah memutus usianya, dikala Anda masih mendapati semua kebaikan tentangnya. Sehingga memori yang muncul dari Anda terhadapnya, itu memori-memori yang positif. Yang menjadikan Anda senantiasa mendoakannya, yang menjadikan Anda senantiasa merindukannya, sehingga oleh Allah sengaja cinta Anda kepadanya itu diputus di saat Anda sedang cinta-cintanya, karena di saat itu Anda tidak melihat kekurangannya. Maka itu rahmatnya Allah, karena boleh jadi ketika dia tumbuh dewasa, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan anak ini mungkin menjadi sumber ujian yang menjadikan Anda merasa, kok punya anak seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, tentang apakah anak saya merindukan saya di sana? Merindukan. Saya jawab dengan pasti, merindukan. Dalilnya jelas dalam hadis Muslim. Ketika seorang manusia di alam kubur, dan dia mendapatkan semua nikmat-nikmat kubur, dia mendapatkan ditemani oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia, maka penutup dari permintaan dia di alam kubur kepada Allah itu apa? Dia mengatakan begini, Rabbi aqibis sa'ata likai arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, percepatlah kiamatnya ya Allah, supaya saya kembali kepada keluarga saya dan saya kembali pada harta saya. Nah, maka arti ketika dia menginginkan kembali kepada keluarganya, itu menunjukkan dia begitu merindukan keluarganya itu. Nah, sehingga apa yang harus Ibu Desi lakukan sekarang? Nomor 1, mulai menata hati. Nomor 2, ridho dengan keputusan Allah. Nomor 3, husnudzon, bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik. Dan yakin Allah akan pertemukan kelak Bu Desi dengan putranya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita angkat. Dan secara hakiki, secara hakiki, anak yang sudah meninggalkan kita itu dia sedang pulang di tempat yang terbaik. Nah, jauh lebih baik dari cocok. Nah, itu juga jawaban. Jadi artinya Allah lebih memilihkan tempat yang lebih indah untuknya. Allah menjadikan daripada dia diasuh oleh ibundanya, yang mohon maaf kita manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, tapi dipindah oleh Allah, diasuhkan oleh Nabi Ibrahim. Maka anak-anak yang meninggal sebelum usia balik itu, mereka di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Jadi mereka jauh lebih senang di sana dibanding di sini, begitu. Baik, silakan diangkat. Halo, assalamualaikum. Salam, Pak Ustadz. Iya, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Nevi Astuti, dari Lubuk Linggau, Palembang. Masya Allah, dari Ibu Astuti di Lubuk Linggau. Silakan Ibu. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya perihal rumah tangga saya. Bojoku ke biyen tukang selingkuh, Pak Ustadz yo. Sering kali nggawa wedokan nyuper juga selingkuh. Nah, baru kui aku ibaratnya balas dendam lah. Aku melak-melak juga selingkuh, tapi aku konangan, Pak Ustadz. Astagfirullah. Konangan kui aku dikuak karo bojoku, dia nggak gelem nerimo aku meneh, Pak Ustadz. Naam. Kemudian Tapi baru aku balik meneh mrene, tak mau terpaksa aku balik rene, wis nekat aku arep mengakhiri hidupku, mulanya aku dicikok karo bojoku. Saiki dak sonojo nyiksa aku, sonojo pengen carane kan kayak bisa seko aku ngono Pak Ustaz, sedangkan aku mempertahankan bojoku demi anak-anakku, Pak Ustaz. ya Rabbi, no. Seberat itu hidup ini ya. Iki sedang kemarin kepiye Pak, iki Pak, aku ibaratnya kok yang urip kebe ngono rasane, Pak Ustaz. Bojoku gak ada sama sekali, ada perasaan baru aku, Pak Ustaz. Ya Allah. Iya, Bu. Ya, Bu. Ngerti aku salah, Pak. Aku salah. Aku janji gak akan ngulangi bener. Tapi dia saiki lebih parah terulai, Pak. Kan untuk dengan satu wanita, banyak wanita jadi cewek saiki DNG, Pak Ustaz.
Nah, Ibu, insyaallah panjenengan dengarkan jawabannya insyaallah ya. Iya. Diterangkan dulu Ibu. Diterangkan dulu. Istighfar Bu. Oke. Banyak zikir, sholawat Bu ya. Insyaallah sambil mendengarkan jawabannya Ustadz, banyak zikir mengingat Allah insyaallah Bu ya. Insyaallah semoga Allah tenangkan Ibu ini. Oke, matur nuwun Ibu. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Oh no, pemirsa, karena memang ya gimana ya, kita kan berusaha membawakan materi the show ini dengan lebih ceria ya, supaya permasalahan itu ketika Terkesan ringan. ya ketika orang mendengarkan itu nggak berlarut dalam sedih gitu ya. Tapi ternyata masya Allah, makanya sempat kita tadi agak tertawa itu bukan karena untuk menertawakan, tapi memang kita nggak bakal menyangka bahwa ibu ini akhirnya terlarut betul dengan masalah beliau sampai seperti itu, sampai menggunakan bahasa Jawa yang mungkin apa ya, kalau kita di daerah gini kan lebih lego Ustaz, ya, lebih leluasa ketika kita menggunakan bahasa sehari-hari daripada bahasa Indonesia mungkin Ustaz, ya. Iya. Lebih marem gitu ya. Nah, itu mungkin Ustaz, dijawab dulu yang ini atau dari Malaysia tadi ya? HP kemasukan air. Ada peringatan. Perisah pengisi daya port USB. Ada benda asing atau lembab di port USB pengisian daya. Ada aliennya. Periksa sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Periksa sebelum mengisi daya. Ada aliennya berarti benda asing. Ada aliennya. Baik, yang pertama yang kami jawab tentu dari Malaysia dulu, nggih. Untuk Bang Ozi ditahan sebentar, nanti insya Allah kita terima pertanyaannya. Jadi kita materi ya, tapi tidak masalah. Termasuk Luas ya. soalnya. Begini untuk yang ibu dari Malaysia tadi, seorang suami yang terkesan uring-uringan setelah pulang kerja dalam keadaan capek. Kemudian ketika uring-uringan itu masalah-masalah anak diungkit, masalah nafkah, makan dan lainnya itu diungkit-ungkit. Maka ada 2 poin besar untuk ibu yang ada di Malaysia. Yang pertama, coba dipelajari secara mendalam. Kalimat dipelajari secara mendalam itu bukan berarti Anda menjadi peneliti atau pengamat, bukan, tapi coba Anda muhasabah. Apa kira-kira yang menjadikan suami itu sekarang menjadi suami yang uring-uringan? Masalah-masalah kecil terkesan besar menjadikan dia langsung marah-marah. Bahkan ketika marah sampai kemudian mengungkit masalah-masalah nafkah atau yang lainnya. Sekarang dicek, apa yang salah dari Anda? Apa yang salah dari anak-anak Anda? Apa yang salah dari rumah tangga Anda? Dan itu muhasabah perkara wajib dalam rumah tangga. Apa yang menjadikan rumah tangga ini kok tiba-tiba menjadi seperti neraka? Dikatakan oleh para ulama, tidaklah terjadi musibah besar untuk mereka yang awalnya saling mencintai kecuali karena dosa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ketika ada 2 orang yang saling mencintai, kemudian mereka berpisah, maka pasti itu dikarenakan salah satu di antaranya atau keduanya melakukan dosa. Nah, maka dimuhasabah, diintrospeksi. Apa yang menjadikan rumah tangga sekarang kok terkesan tidak nyaman? Apabila ternyata benar karena dosa, ya tentu maka muhasabah, tobat kepada Allah, diperbaiki, diganti dengan amal soleh. Ketika masalah itu muncul mungkin karena adanya masalah ekonomi, maka diselesaikan, coba bagaimana dikomunikasikan masalah ekonomi itu, kenapa sampai menjadikan rumah tangga kita terasa seperti neraka. Artinya dicek terlebih dahulu apa sebab masalah itu muncul, kenapa suami yang awalnya baik-baik saja sekarang menjadi suami yang terkesan uring-uringan. Nah yang kedua, seorang laki-laki itu terkadang memiliki emosi yang tidak terkontrol, itu justru bukan karena masalah di dalam rumah tangga, tapi boleh jadi karena satu masalah di luar rumah tangga yang dia mungkin tidak berani cerita ke Anda atau tertutup. Nah, maka menjadilah Anda teman cerita yang baik untuk suami Anda. Anda kemudian membantunya dengan memberikan solusi-solusi yang positif. Ajak dia berbincang, ajak dia berkomunikasi, berikan pelayanan terbaik Anda, berikan semua yang Anda mampu lakukan untuk suami Anda. Tujuannya apa? Agar mereka semakin merasa nyaman dengan keberadaan Anda. Karena boleh jadi masalahnya itu bukan di rumah tapi di luar rumah, yang mungkin suami tidak berkenan untuk cerita. Maka dengan itu bangun komunikasi dengan positif. Dan tentu yang paling utama apa? Ya tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan di dalam rumah tangga Anda. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian untuk ibu yang ada di Lubuk Linggau, ya Allah ibu, ya Allah ibu, ya Allah ibu. Membalas keburukan dengan keburukan yang merupakan maksiat itu sama sekali perkara yang tidak diajarkan di dalam syariat. Jadi
Ketika Anda membalas perselingkuhan suami Anda dengan Anda membalasnya dengan berselingkuh yang sama, itu sama sekali tidak ada anjuran semacam itu di dalam syariat. Kalaupun membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, itu dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Seperti apa? Anda dicaci, Anda mencaci dia dengan apa yang memang ada dalam dirinya, itu boleh. Anda dipukul, Anda membalas memukulnya dengan kadar yang sama, itu boleh. Anda kemudian pokok melakukan secara manusiawi dan Anda membalasnya boleh. Tapi ketika itu yang Anda balas adalah perselingkuhan, berarti Anda berselingkuh dan Anda membuka dosa besar yang sama dengan suami. Dosa besar suami saja menjadikan rumah tangga Anda berantakan. Apalagi ditambah dengan 2 dosa besar yang dilakukan oleh suami dan istri. Nah, itu sebagai pembuka dulu buat ibu yang ada di Lubuk Linggau, sehingga Anda juga menyadari ternyata ini bukan sesuatu yang ringan. Ini airnya masuk iya, subhanallah, ini mengalirkan air dia. Ya? Apa? Enggak, situ aja betul. Sudah? Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan, Ibu? Begini, Bu. Membiarkan terjadinya dosa besar di dalam rumah tangga itu tidak baik. Membiarkan terjadinya dosa besar di dalam rumah tangga itu tidak baik. Terus bagaimana? Harus dipotong dengan tobat. Dikat. Anda bertobat kepada Allah Ta'ala dan suami juga bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam pertaubatan itu ada kebaikan-kebaikan yang akan Allah janjikan di dalam rumah tangga Anda. Tapi masalahnya sekarang, ketika yang bertaubat hanya seorang istri, dan suaminya kekeh di dalam perbuatan dosanya, maka tidak akan connect, rumah tangga tidak akan baik dengan keadaan yang seperti itu. Nah, maka saya sampaikan kepada ibu yang ada di Lubuk Linggau, bertahan selama Anda mampu. Tapi ketika Anda merasa semakin sakit, suami semakin menjadi-jadi, dan Anda bertahan itu hanya gara-gara memikirkan anak, ingat, itu bukan tempat dan alasan bertahan yang tepat. Maka ketika suami semakin menjadi-jadi, saya rasa tidak menjadi masalah ketika Anda mulai memikirkan pilihan yang lain. Dalam artian, mungkin Anda mulai berpikir untuk bercerai dan tidak menjadi masalah. Karena perselingkuhan, main perempuan, atau yang lainnya, itu perkara-perkara yang buruk di dalam rumah tangga. Sehingga menjadikan Anda tidak akan nyaman. Anda mau bertahan untuk apa lagi? Ketika Anda sudah yakin Anda disakiti, Anda sudah yakin Anda dizolimi, bahkan suami Anda itu kezolimannya bukan kezoliman yang kecil, bukan sekedar berdosa kepada Anda, tapi dia berdosa kepada Allah Ta'ala. Maka ibu sabar, kuatkan diri, ridho, muhasabah, perbaiki diri. Ketika semua tahapan-tahapan ini telah Anda lakukan, dan ternyata suami tidak kunjung kembali, ambil poin terakhir, komunikasikan secara dewasa dengan suami. Maunya apa? Mau sampai kapan seperti ini? Mau terus-terusan bermaksiat dan menyakiti istri dan melalaikan anak-anaknya, atau ingin berubah? Kalau ternyata tidak ada indikasi yang baik dari suami ingin berubah, maka saya rasa cerai untuk Anda bukan pilihan yang salah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena tadi juga alasannya adalah menjaga bertahan untuk anak, Ustaz ya. Tapi juga ketika anak itu menyaksikan kelakuan ayahnya seperti itu pun juga akan trauma yang terus berjalan loh. Betul sekali. Jadi dia akan membangun memori negatif di dalam kehidupan. Ya. Kita angkat. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana? Dari Tiwi di Sulawesi Tengah. Baik, dari Ibu Tiwi di Sulawesi Tengah. Silakan. Di mana Sulawesi Tengahnya, Bu Tiwi? Ya, Sulawesi Tengahnya di mana? di Palu. Oh, Masya Allah, di Palu. Barakallahu fiik. Silakan, Ibu. Begini Ustaz, salahkah sebagai istri itu meminta cerai karena suami pernah menginginkan poligami, tetapi malah keterusan menjadi terselingkuhan Na'udzubillah. dan sudah dimaafkan lalu mengulang lagi sampai di luar batas, Nah, kemudian
setelah ada isu perceraian kami dikomunikasikan, ternyata dia menggandeng, saya nggak bisa bilang selingkuh, tapi dia bilang kalau untuk ada keinginan menikah dengan perempuan lain, mantannya. Mas Eka, Ya, nama tidak kafenya menyatakan. di WA kan? Dan kalau kami ingin kembali, saya harus menerima lagi poligami yang diabaikan hak-haknya seperti nafkah dan lain-lain. Parah. Iya ya Bu. Baik. Iya parah. Parah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parah, serius parah. Nggak tahu diri. Saya bilang nggak tahu diri itu suami. Parah. Saya kan lawan. Aduh. Kenapa pertanyaannya kok Mumet iki wong. berat ya Allah. Ya Tapi Allah. mudah-mudahan saya bisa menjadi teman curhat yang baik lah ya. Mudah-mudahan kami ini bisa menjadi teman cerita yang baik, dan mudah-mudahan solusi yang kami tawarkan juga menjadi solusi yang mengarah pada penyelesaian masalah rumah tangga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami di malam hari ini berada di Latar Raya Cafe Rima Resort Karangploso. Nah, di tempat ini alhamdulillah qadarullah kita tadi live di outdoor, qadarullah hujan. Kemudian kita pindah ke tenda-tenda yang ada di Cafe Latar Raya Cafe Rumah Resort Karangploso ini. Disediakan tenda-tenda semacam ini dan nampaknya nyaman sekali. Jadi ini menjadi salah satu destinasi wisata ketika Anda datang ke Malang atau ke Kota Batu. Keluarga Jangan lupa, terutama ini rekreasi keluarga ya. Latar Raya Cafe Rumah Resort Karangploso. Rumah Resort Karangploso. Baik, begini untuk ibu yang ada di Palu tadi ya. Kami sempat ke Palu satu kali. Kopinya asli enak, masya Allah. Antum Mohon maaf, jeruk pemirsa ya, tambah mohon gula. maaf. Kita kehujanan jadi butuh anget-angetan. Saya es. Es. Ini untuk mendinginkan pikiran dari pertanyaan yang begitu panas. Kita dengerin pertanyaan itu ya ikut merasakan loh, ikut Serius. Ini artinya bukan dibuat-buat, bukan gimmick, bukan. Enggak, serius. Apalagi tadi pertanyaan yang pakai bahasa Jawa Iya. itu dalam banget itu kayak yang sampai Bayangin nangis pemirsa tuh ya, bayangin. Kita satu pertanyaan masuk, kita mikir satu masalah. Bayangin kalau yang masuk malam hari ini itu ada 10. Kita harus mikirin 10 masalahnya orang, belum masalah kita sendiri. Baik. Begini, untuk ibu yang ada di Palu. Secara syariat, perempuan itu tidak dipaksa untuk siap poligami. Anda cek pada kitab fikih manapun. Karena poligami itu memang ada unsur kerelaan hati dari seorang wanita untuk menerima di poligami. Itu banyak faktor. Faktor yang pertama, faktor ilmu yang dia miliki. Faktor yang kedua, faktor keimanan kuat yang telah menghiasi hatinya. Faktor ketiga, tidak menutup kemungkinan tarbiyah pendidikan yang baik dari suami. Faktor yang keempat, tidak menutup kemungkinan memang suami yang nampaknya dilihat oleh istrinya begitu baik, sehingga secara mau tidak mau dalam tanda kutip ya, dia nampaknya kalau sampai harus pisah dengan kamu saya nggak kuat. Walaupun kamu melakukan poligami yang itu tidak ringan untuk saya. Begitu Bu Rima, Bu siapa? Ibu saya Bu Rima bukan? Ya Bu, dari Palu. Dari Palu ya. Nah, tapi sekarang yang muncul di rumah tangga Anda itu suatu hal yang sangat berbeda. Yang pertama, awalnya meniatkan diri untuk poligami ketika istri menampakkan jawaban yang tidak siap, langsung berubah menjadi semacam perselingkuhan. Itu sudah dosa. Dalam keadaan pertanyaan Anda semakin rumit dengan kalimat padahal dia melalaikan rumah tangganya yang pertama. Dia melalaikan istrinya, dia melalaikan anak-anaknya, dia melalaikan nafkahnya. Terus modal apa yang akan dia gunakan untuk mengarungi rumah tangga yang berikutnya? Ketika rumah tangga yang pertama saja sudah dia tinggalkan dari kewajiban dan tanggung jawabnya. Nah, sehingga untuk ibu yang ada di Palu, saya punya satu advice, satu masukan lah ya. Begini Bu, rumah tangga itu ada untuk dua perkara. Ini secara umum ya, secara umum untuk dua perkara. Yang pertama tentu rumah tangga itu ada untuk meraih ridho dari Allah, karena kita meniatkan rumah tangga itu untuk ibadah. Jadi kita mencari ridho Allah dalam rumah tangga ini.
dengan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak kita, dengan mengabdi kepada suami kita, dengan kita mencurahkan segenap tenaga kita untuk rumah tangga, dalam rangka menggapai ridho Allah karena yang kita lakukan, kita niatkan ibadah. Nah, yang kedua, tidak menutup kemungkinan kita berumah tangga itu yang kita cari bahagia dan ketenangan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam istilah sakinah, mawaddah, warahmah, litaskunu ilaiha. Supaya kalian mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan mawaddah dan rahmah. Artinya apa? Ketika kebahagiaan itu tidak muncul di dalam rumah tangga, maka masih ada satu alasan, yaitu mencari ridho Allah di dalam bersabarnya dalam perkara rumah tangga. Tapi ketika kebahagiaan tidak muncul, ridho dari Allah juga semakin jauh didapatkan dalam keadaan rumah tangga yang semakin jauh dari kata bertanggung jawabnya suami. Terus apalagi yang menjadikan Anda harus bertahan? Nah, maka dengan itu, ikuti 3 tahapan ini. Tahapan yang pertama, duduk dari hati ke hati bersama suami. Tanyakan kepadanya mengenai tanggung jawabnya terhadap rumah tangganya yang pertama. Sampaikan kepadanya tentang beratnya hati Anda untuk menerima syariat poligami ini ketika Anda belum siap menerimanya. Jadi duduk dari hati ke hati. Diskusikan semua yang memang perlu didiskusikan. Kemudian yang kedua, mendekatlah Anda kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena boleh jadi beratnya masalah itu bukan karena masalahnya, tapi karena kita sedang jauh dari Allah, Zat yang maha menyelesaikan masalah. Dekatlah kepada Allah, sholat, baca Al-Quran, zikir, puasa, ibadah. Dan yang ketiga, jangan lupa, Anda diskusikan perkara ini dengan keluarga terdekat Anda. Karena boleh jadi keluarga itu bisa menjadi solusi dari masalah ini ketika mereka bisa meredam suami, ketika mereka bisa meredam istri, meredam Anda sebagai istri. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Masya Allah. Ikut emosi saya. Kita Apa yang emosi? telepon yang kita telepon yang tadi gagal 3 kali saat ya. Nah. Ya, kita telepon. Mas Ozi. Ya, nampaknya mati HP-nya. Oh, assalamualaikum. Halo. Tadi telepon 3 kali Mas ya? Gagal. Iya, Baik, silakan. Dari Mas siapa di mana? saya Pak Ahmad dari Banten. Pak Ahmad dari Banten. Wih, mantap. Masya Allah. Pak Ahmad Silakan. bisa debus gak? Nggak bisa. Nggak bisa. Lebih baik jangan. Jangan. Baik, silakan Pak. Ini Ustaz. Saya kan sama istri dari LDI dulunya loh. Baik, Oh, baik. Masya Allah. Ustaz Khalil tuh. Nah. Siap. Nah, istri itu kayak masih belum nerima buat hijrah. Menurut Ustaz gimana itu? Harus pelan-pelan terus apa? Harus gimana itu? Cara-caranya ya. Di Grindr sih. Kalau udah Baik. Kemudian gimana? ya, supaya dibimbing terus apa diajak terus apa? Gimana ya? Oh, cara iya, untuk menuju lebih baik lah intinya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Ustaz. Salam. Kalau khairan. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum ngomong dulu. Masih nelan. Oh ya, jadi pemirsa, selama Ustadz masih menelan, Masya Allah ini Pak. Jadi nampaknya kita nggak usah bikin materi kayaknya ya. Iya, Terima telepon Q&A aja. Q&A, Q&A. Q&Ris ya, Q-Ris. Boleh. Curious. Ya. Mudah-mudahan hujannya nggak sampai Kasembon ini. Tuh. Karena Kalau durian di Pondok Rimba lagi itu sedang berbunga. Oh, Iya iya. kan? Dan bunganya durian itu kalau kena hujan rontok rusak. Kita tanya teman-teman di pondok. Coba cek. Anu kok enggak? Hujan nggak? Karena kita lembur terus tiap malam. Nah, baik, saya jawab ya dari teman-teman dari Banten yang mantan Gini, Ustaz. Islam jamaah. Gimana? Saya izin untuk episode berikutnya tuh umpama dibuat judul umum aja gimana? Prahara rumah tangga gitu. Episode 1, 2. Boleh. Nanti bisa kita bukukan itu. Nah, yang prahara ya. Jadi gimana? Setuju gak?
untuk Senin malam. Coba teman-teman TikTok Teman-teman bagaimana? gimana? Setiap Senin malam yang The Show ini kita kasih judul tetap aja ya. Jadi episode 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya temanya Prahara rumah tangga. Episode 1, episode 2 gitu. Kira-kira gimana nih teman-teman? Atau punya Coba. judul yang menarik mungkin? Karena begini, saya yakin pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu mewakili. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan ada kasus yang sama di dalam rumah tangga yang lain yang mungkin mereka tidak bisa bertanya atau mungkin malu bertanya, sehingga dengan Anda mendengarkan itu boleh jadi menjadi apa? Menjadi solusi. Ini dek kono ya Re. Pin nomor. Jadi kita bacakan lagi ya nomornya ya. Iya. Banyak yang tanya Ustaz. Sambil antum sebutkan lagi nomornya. S22. Tapi saya ada nomornya ini. Ada ya. Ada. Jadi Nomornya baik, Ustaz baca. 0858 5500 6017. Sebenarnya mudah kalau dihafal ini. 0858 5500 6017. Bagus loh sebenarnya nomor saya. Bagus, nomor Gak hafal One saya. Tick Call. Coba Sekarang bukan zamannya apalan sekarang ya. Kita sudah kayak yang malas Iya. ngapalin. yang simpel-simpel aja. Saya ulang. Untuk nomor interaktif teman-teman di TikTok dan teman-teman di YouTube. Saya Dakwah TV. Anda tulis 0858 5500 6017. Langsung call WA Untuk- kita angkat sekarang. Telepon interaktif, dan silakan call WA aja. Sekarang musimnya udah nggak telepon, bukan telepon lagi ya. Itu langsung masuk. Bismillah, angkat. Bismillah. Gas. Untuk Pak Abdullah di Banten, tunggu dulu sejenak ya, Ahmad. Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana? Boleh non-name aja nggak? Iya, boleh. Baik, silakan. Oke, tapi yang dari Jawa Timur. Gini Ustaz, ini kan baru nikah muda gitu kan, baru 2 tahun gitu. Terus sebelumnya itu saya punya suami, sebenarnya nggak selingkuh, nggak main judi, nggak main apapun lah seperti layaknya nakal. Kali ya cuma ngerokok, cuman egonya tuh luar biasa. Terus pada ceritanya itu, jalan singkatnya itu aku kasih tahu tidak mendengarkan, ini tetap tuh dengan egonya sendiri. Pada akhirnya kami pada hari ini sih sebetulnya kemarin kok ada masalah, yaitu usahanya tidak jalan, dibohongi dan ditipu, dan akhirnya mau nggak mau keluargaku juga harus menanggung hutang sekian gitu. Itu maksudnya bagaimana ya cara menyikapi saya dan supaya lillahi ta'ala benar-benar ikhlas dan selanjutnya. Tapi setelah dari situ suami pun juga mengakui kesalahannya apa saja, intinya benar-benar menangis lah, intinya mohon maaf sama saya sebagai istrinya gitu kan. Tapi bagaimana ya Ustadz, karena kan kami pun juga harus membackup semuanya gitu dengan keadaan yang ada sekarang gitu. Jadi untuk ini harus memotivasi diri saya sendiri itu bagaimana ke depan gitu. Gitu Ustadz. Baik, Masya Allah. Baik Ibu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Ya, kita angkat lagi. Kalau ada lagi, Oke. kita angkat lagi. Ya, Sudah. masuk itu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari Ibu siapa di mana? Fitri Ustaz di Malang aja kok. Bu Fitri, bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah. Luar biasa. Padahal saya nggak kenal. Baik, silakan. Ustaz, wah gini, saya sebelumnya mau cerita ya. Saya kan dulu pernah nikah kurang lebih 2 tahun. Baik. Nah, itu kan saya posisinya udah cerai nih sekarang. Nah, wajar nggak sih Ustaz kalau kita tuh Masih ada rasa kangen atau Masya Allah. Dia sesuai materi. ke mantan suami? itu wajar nggak sih? Baik. Wajar banget Bu Fitri, wajar banget, wajar. Dan itulah kenapa dalam Islam itu ada istilah rujuk. Karena memang Allah mewadahi, memang ada orang-orang yang setelah perceraiannya itu mereka merasa rindu, dan ternyata kebaikannya dibanding keburukannya lebih banyak kebaikannya. Jadi wajar banget, gak salah, gak berdosa itu selama tidak melakukan maksiat. Baik. Baik, mungkin tapi ada lagi? Ustaz, Iya. sebelumnya maaf ya, dulu itu masih ada Masalah problem sih. Dulu kan ada pertengkaran gitu kan, aku sama beliau itu. Gara-gara aku nggak, dia tuh bilangnya kalau aku nggak becus merawat mertuanya. Nah itu sebetulnya di dalam agama tuh menantu tuh wajib nggak sih Ustaz merawat mertua gitu, terutama laki-laki. Baik. Kalau ngomong wajib, nggak wajib Bu Fitri. Tapi kemudian Anda merawat mertua itu bentuk baktinya Anda kepada suami. Tapi tetap
baktinya istri kepada suami itu dengan 2 syarat. Syarat yang pertama sesuai batas kemampuan. Syarat yang kedua ketika istri itu telah mendapatkan hak-haknya secara sempurna. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Baik, terima kasih Bu. Baik, ya, Assalamualaikum. Nah, itulah ya, cinta tidak harus memiliki ya. Jadi mungkin dari sudut pandang tertentu ada benarnya Ustaz ya. Iyalah. Ada benarnya berpisah, tapi ya mau gimana, wong pernah hidup bersama. Ada ukiran-ukiran kenangan indah yang tidak bisa dilepaskan dari. Jelas Pak. Jelas, apalagi rumah tangga kalau sudah di atas 5 tahun itu pasti udah banyak cerita itu kan. Baik, saya jawab untuk yang ibu di Jawa Timur tadi. Dalam usia pernikahan yang cukup muda ya. Capek juga ngangkat mic ini ya. Besok jadi kekar ini tangan. Barbel. Ini seharusnya Izul kita minta. Izul, pegangin. Enggak usah. Oh, nah. Besok live Ahmad Yani. Begini, untuk ibu yang ada di Jawa Timur tadi ya, saya jawab dengan jawaban yang serius ini. Begini, usia pernikahan 2 tahun itu usia yang sangat-sangat muda. Dan tentu di usia-usia itu akan masih banyak perjuangan rumah tangga itu. Karena rumah tangga itu tentu di awal-awal ada penyesuaian, ada saling ketidakcocokan dengan adat kebiasaan yang dimiliki oleh pasangan kita. Ada sesuatu yang mungkin untuk kita kalau bahasa Kasembonnya itu culture shock. You know culture shock? Kaget dengan budaya-budaya baru yang kita lihat dari pasangan kita. Nah, sehingga usia 2 tahun itu adalah usia yang masih sangat muda untuk suatu pernikahan. Sehingga belum saatnya lah berpikir untuk kemudian ketika ada ketidakcocokan untuk berpisah, untuk memikirkan bercerai, itu masih jauh banget. Karena ini baru sekedar pembukaan muqaddimah di dalam rumah tangga yang ketika 2 tahun ini bisa Anda lewati dengan baik, tidak menutup kemungkinan tahun-tahun berikutnya akan semakin baik begitu. Nah, tapi masalah panjenengan itu termasuk masalah yang cukup pelik karena ada faktor U di sana. Ya. Apa U itu? Uang. Yes, ada faktor uang di sana. Uang dan apalagi utang. Iya, dua cocok. Uang, utang, usia, apalagi U. Usik, uban. Pokok U ini kok ruwet kabeh ya. Ui. Oh itu, bukan Oh, U. iya, Oh. Itu maksudnya apa tadi? Iya, itu. Apa itu? Oh, itu. Buka kaget. Padahal saya sudah diingeti sama Umi saya. Iya. Saya ora apa-apa kabusan udah. Iya, kau apa? Ojo nemen-nemen nak, ya Allah nak, medeni lo nak. Dia tapi saya bilang gak melo-melo. Sekarang udah ngerem ini. Sudah ada remnya. Udah ada remnya. Jadi, Sudah. yang tadi itu ditambah sebenarnya orang-orang di sekitarku menyuruh untuk cerai. Tapi aku tetap mempertahankan karena aku percaya suamiku bakal bisa lebih baik. Nah itulah maka artinya kalimat 2 tahun itu masih sangat muda sekali. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran untuk cerai segala macam. Karena kesalahan yang dilakukan oleh suami Anda bukan kesalahan yang itu diniati oleh dia. Anda cerita dia tidak mabuk, dia tidak berjudi, dia bahkan tidak main perempuan. Terus Anda mau cari apa lagi? Karena kalau Anda cari dia tidak mabuk, tidak berjudi, tidak main perempuan, kemudian baik hati, tidak sombong, kaya raya, ketemunya di mana? Maka rumah tangga itu ya kurang lebih lah. Ada sedikit kekurangan, tapi kita lihat banyak kelebihannya. Seperti itu. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya, apa yang harus Anda sikapi dalam kasus ini? Ketika ikhtiarnya suami dalam usahanya itu ditipu orang, dibohongi orang, uang modalnya juga diambil oleh orang, maka ada 3 sikap. Sikap yang pertama, tentu jangan sampai lupa ikhtiar manusiawi untuk menyelesaikan. Ya tetap itu ikhtiar manusiawi adalah perkara lazim yang harus Anda jalani. Jadi misalkan terlilit hutang karena usaha yang tidak jalan sampai sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta, maka ikhtiar manusiawi harus dijalankan. Ikhtiar manusiawi itu apa? Ya mungkin Anda cerita kepada orang-orang di sekitar Anda yang mungkin bisa membantu, atau mungkin Anda memiliki simpanan yang kemudian bisa dijadikan untuk menutup hutang. Itu ikhtiar manusiawi. Kemudian yang kedua, jangan lupa ketika muncul masalah dalam segi keuangan, maka Anda harus langsung kembalikan semua itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Dan saya baru saja dapat satu kiriman video. Allah itu hanya ingin melihat kita memanggil namanya.
Dalam tanda kutip, Allah itu hanya kepingin mencubit kita dengan sedikit masalah agar kita semakin intens dengan Allah. Ketika intensitas itu sudah mulai membaik antara kita dengan Allah, maka dengan sangat mudahnya Allah memberikan solusi. Dan kemudian yang ketiga, jangan lupa diskusi ke rumah tangga dengan keluarga terdekat. Itu penting sekali. Karena apa? Kita hidup berumah tangga itu bukan, pada hakikatnya bukan cuma suami dan istri, tapi kita punya orang tua, kita punya mertua, kita punya ipar, yang kemudian mereka itu tidak ada salahnya ketika memang Anda lihat mereka pantas diajak berdiskusi, diskusi. Karena masalah itu ketika ditanggung bersama, maka tentu bebannya akan semakin terasa ringan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu loh pertanyaan kok ya aneh. Apa itu? Pertanyaan aneh. Ustadz mau tanya kenapa uang bisa habis? Cicilan BRI. Ada pertanyaan spesial masuk ke HP saya. Ini harus saya baca ini. Karena ini isi takon iki lek gak diwaca pure gak dikirimi semen. Waduh. Waduh. Ya, kan Ya wes, jawab. oke. Ini antum ini dengerin TikTok atau YouTube? Coba dijawab dulu Pak Yuda. Lupa sebut. Pak Susi. Jawab dulu antum ini TikTok atau YouTube? Kalau antum TikTok saya ngadep ke TikTok, kalau antum YouTube saya ngadep ke YouTube. Ayo, sambil ada pertanyaan, mungkin pertanyaan telepon masuk. Kalau ada pertanyaan telepon masuk kita jawab dulu, nggak apa-apa. Boleh di Spill. di Ya apa? Iya. Ditunjukkan. Lah iya, emang apa yang tidak bisa habis kan ya? Ada telepon, ada telepon. Uang. Iya dari tadi. Angkat. Rezekinya coba. Yang satu diangkat, yang masuk yang satunya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dari Ibu siapa di mana? Saya Dian dari Surabaya. Ibu Dian dari Surabaya. Silakan Ibu. Iwa mau tanya, gimana ya Ustadz kalau misalnya suami itu selingkuh dan udah zina sama wanita lain selain Islam. Oh, baik. Dan di satu sisi suami tidak berkomunikasi secara clear gitu untuk menjelaskan gitu karena mungkin sisi kerjaannya memang tidak memungkinkan untuk bertemu sekarang gitu. Dan tapi keluarga suami itu kayak denial gitu, maksudnya mau ada opsi perceraian gitu, lah mau bercerai kayak gitu. Jadi bingung gitu loh. Jadi kitanya dalam sisi yang istri ini kayak untuk menjalankan kok ada trauma, kok ada apa sakit hati itu benar-benar susah hilangnya gitu loh. Tapi di sisi lain sangat menghormati orang tua juga gitu loh, yang tidak menginginkan adanya perceraian. Jadi ya gimana ya Ustadz ya untuk menghadapinya gitu. Di satu sisi sudah tidak ada kepercayaan dan keyakinan untuk melanjutkan gitu. Oh, baik. Terima kasih. Baik. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus ini. Ya. Karena tentu banyak perempuan di posisi itu. Suaminya sudah ketahuan, a'azzanallahu wa iyyakum ya. Nas'alullah sitra wal afaf. Kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kehormatan kita dan Allah menutupi aib-aib kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begini, ketika sudah sampai perselingkuhan itu pada perzinaan badan, a'azzanallahu wa iyyakum, maka tentu itu bukan perkara kecil. Karena dalam Islam saja, itu kalau ditegakkan syariat Islam, itu hukumannya begitu mengerikan. Dan berat dan mengerikannya suatu hukuman, itu berkaitan dengan dampak buruknya yang begitu besar. Sampai seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah kemudian mereka berzina, itu dirajam, dilemparin batu di bagian kepalanya sampai wafat. Nah, kemudian dalam keadaan syariat yang sebegitu keras kepadanya, terus keluarga suami itu denial, seakan-akan dia tidak menginginkan perceraian. Itu perkara yang tidak adil. Karena yang menjalani rumah tangga itu bukan orang tua, bukan keluarga, tapi Anda beserta suami. Sehingga memang ketika Anda sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan, dan suami pun nampaknya tidak ada ketulusannya untuk memperbaiki dengan komunikasi yang tidak terjalin secara terbuka, maka tidak menjadi masalah ketika Anda harus berani melangkah. Tapi kalaupun ternyata memang pintu perceraian itu tidak mungkin Anda lewati, Anda lalui, maka ada 3 saran besar. Nomor 1,
kembali mengawali rumah tangga itu semenjak awal. Mulai lagi dari awal semuanya. Tutup semua lembaran yang telah terlewati. Anggap semua itu menjadi pelajaran berharga untuk Anda ke depannya. Jangan lupa suami dituntut bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang nasuha, taubat yang betul-betul dari hatinya. Lalu awali semuanya dari awal. Mulai lagi dari awal. Kemudian yang kedua, ganti semua kemaksiatan itu dengan ibadah. Dan tentu tidak mudah. Karena maksiat itu tidak akan pernah campur dengan ibadah. Faham gak? Jadi orang yang bermaksiat tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Tapi mau tidak mau paksakan diri. Sebagai obat dan penawar dari kemaksiatan yang telah terjadi. Jadi diganti mulai sekarang pada poin kedua, intenskan kedekatan Anda berdua dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, setelah hari ini, mulai menjalin komunikasi yang intens dengan pasangan. Agar pintu-pintu menuju perselingkuhan itu tertutup dengan rapat. Komunikasikan apa yang kurang dengan saya, apa yang kamu inginkan dari saya, apa yang menjadikan engkau sampai melakukan itu. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala Syaratnya harus dilakukan berdua syaratnya. tentu karena kalau cuma salah satu, tidak akan sehat. Ibarat Tidak akan sehat, ibaratnya apa? ibarat roda gitu atau sayap burung gitu. Rusak sebelah ya, nggak akan bisa terbang. Iya. Ini sampai temen di grup bilang apa? Apa? Bingung kate takok opo nyimaai kasusé wong-wong wis akeh heran. Ya Allah, mudah-mudahan panjenengan tidak berkasus ya Allah. Ya ini menunjukkan ya, berarti nggak ada satupun dari kita tuh yang nggak pernah punya masalah. Wis gitu. podo Wis podo kabeh. kabeh. Bahkan kami pun yang berbicara ini ya sebenarnya juga sama, cuma Sama. kita berusaha berbagi lah. Angkat bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Itu disuruh mengecilkan suaranya. Assalamualaikum. Mungkin Ibu kecilkan dulu suara dari media lain dulu Bu, supaya fokus di telepon. Ya, udah. Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana? Ibu Ana di Lampung. Dari Ibu Ana di Lampung. Silakan Ibu. Jadi Pak Ustadz, saya kan bulan Mei kemarin tanggal 18 itu kan baru saja ditalak 2 sama suami. Ya baik. Saking Saya. Ya, silakan. Bulan Juni itu suami pulang ke rumah itu minta dilayani biologisnya. Mei. Ya. Ya. Mei Tunggu Ibu dulu. ya. Tunggu dulu Bu. Cerainya dikatakan bulan apa? Untuk awal talak persamanya itu tanggal 27 April, nah, terus Pertama. talak duanya 18 Mei. Mei ya. 18 Mei. Kemudian Ya, satu silakan. bulan Tanggal 7 Juni Oke. suami pulang ke rumah minta dilayani. Baik. Terus kayak gitu hukumnya gimana ya Ustaz? Tapi saat ditanya suami itu bilangnya nggak mau rujuk. Tapi kalau saya nanya ke KUA ke stasiun lain katanya rujuk itu ada 2 level dari ucapan sama Perbuatan. perbuatan. Iya. Tapi suami kalau ditanya dia nggak mau rujuk tapi dia pulang ke rumah minta dilayanin. Itu Nah. hukumnya gimana ya Ustaz? Oh, Nah, baik. baik Bu. Ibu Ana yang ada Terima di kasih. Lampung. Ya. Jadi begini, talak 1, talak 2 itu masih ada kemungkinan suami untuk merujuk istrinya. Dan sebagaimana Ibu Ana sampaikan tadi, memang rujuk itu ada 2 cara. Ada rujuk dengan ucapan, semisal kalimat aku merujukmu. Atau semisal kalimat kita kembali sebagai suami istri. Atau kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Dan ada rujuk yang kedua, yaitu rujuk dengan hubungan suami istri. Walaupun sebelumnya tidak terucap kata rujuk, tapi otomatis ketika suami menjima istrinya di masa iddah dari cerai pertama dan kedua, maka itu otomatis menjadi rujuk. Nah, berarti ketika setelah itu ada kalimat cerai lagi, maka cerainya menjadi talak 3 yang sudah tidak bisa dirujuk lagi. Nah, maka saran saya komunikasikan itu dengan kantor urusan agama di sekitar rumah Anda agar mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Karena ya lucu ya Ustaz. Sudah berbuat kok bilang Nggak mau rujuk. nggak mau rujuk lah. Terus berbuatnya mau ngapain? Lucu ini suami ini ya. Banyak Itulah para suami nih. Kita juga termasuk lucu-lucu. Lucu gak sih kita? Kita lucu gak? Kita tanya nih ke pemirsa nih, lucunya di mana?
Baik, kita angkat ya Ustaz ya. Ini dari Turki kayaknya. Ini nomornya Masya nomor. Allah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa di mana? Niki kulo Tika. Nggih. Posisi lagi di negara lain nggih. Mboten kulo sebut negara rencang kulo dilure kulo kuwatah ngrungokne niki. Oh, ngatan. Nggih kulo mboten patek sekeco nggih. Kulo aslinipun mlingi. Cewek ngene jenengan Idul Keti. Welingi. Siap Bu, nggih. Kulo tapi posisi ten negara liya. Terus Nggih. kulo bojo ki kalih. Ngapunten. Oh, nggih. Nggih. Monggo, Bu. Sing ten resmi kulo niku kan gadah resmi, bojo resmi karena ada masalah besar tertentu. Terus melalui ada kesepakatan kita cerai dulu setelah dapat surat janda kulo nikah balen malih mboten tapi nikah agama kalih bojo Indonesia. Mboten kulo kapan kontrak kalih tiyang ten negara niki demi suatu aset. Kan tiyang luar niku lek mboten rabi kalih tiyang Indonesia kan mboten gadah, mboten saged tumbas tanah ten Indonesia to. Terus kapan kontrak di atas resmi, tapi untuk nikah agamanya kulo kalih suami di Indonesia. Iku hukumnya pripun? Masya Allah. Nggih. Menurut saya Ibu sebelumnya saat nggih. Nggih. Niatan panjenengan untuk nikah kontraknya itu niatannya sekedar untuk main-main mengamankan aset. Nopo enten niat lintune? Diseriusi ngaten misal. Siurusi mboten amargi waktu niku kesepakatan kali suami niku asli bos kulo. Kulo riyen kan ten luar negeri sering nggih kados Justin ngoten. Terus bos kulo niku ada niatan ingin tanah di Malang. Oh, Damel paham. agen umroh kali nggih damel enten acara mboten. Tapi kalau udah menikah dengan orang Indonesia nggak bisa tumbas tanah temriku. Dan tidak bisa Terus bikin gue gitu tidak ya. ngerti apa posisimu itu janda kok bisa keluar masuk Indonesia. Kebetulan lagi ada masalah sama suami. Maten-maten kulo sanjang kali suami ini ada kawin kontrak segini, tapi di surat tidak di agama. Tujuannya untuk Aset. itu, ngoten nggih. Nah, Suami sewu. setuju, suami yang asli Indonesia setuju. Nggih. Oke, setelah dok di kantor urusan agama kita nikah lagi. Waktu itu ada jeda kayak nggih etok-etok mboten etok-etok nggih. Nggih sepanggal yang Jawa ngoten niku nggih kula Jawa kebetulan. Nggih, nggih. Terus nggih koyo nikah lagi, ijaban lagi kebetulan moro tua yang nyejabi tapi moro tua nggak ngerti kak seruat ini gitu ngoten. Terus niki sing kula bingung, kula niku bojone agama Indonesia. Bojone resmi ten luar niki tapi pakai surat resmi antar negara. Tujuannya untuk mangun travel pengennya travel umroh kebetulan di Malang. Terus setiap hari niku melihat konten jenengan. Kebetulan suami sing di luar niki dikit banyak paham bahasa mriki kepi, apalagi dengan melihat sakniki konten kados pondok-pondok wonten. Lan iki kan ada bakal insyaallah lih bulan nopo niku ajeng ke Indonesia. Niki kula niku asli bojone pripun nggih kula bojo loro wonten Saniki kali suami ingkang resmi tapi di luar negeri niku hubungan badan boten napa namung surat mawon. boten namun surat pawon di situ ada perjanjian kontrak kita seperti anak buah dan bos karena dia ingin memiliki Aset. di Baru Indonesia. panik. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Insyaallah. Nggih, insyaallah kula jawab nggih. Nggih. Mangke lek rawuh Indonesia monggo pinarak ten pondok. Niki sampun diagendakan. Kebetulan kula wau chat, kula wau ngirim nggih gambar-gambar tertentu. Kula kepengin nyuwun doane saking Ustadz. Kula Nggih. bingung kok hubungi ten pundi admin kula hubungi sedanten kan mungkin lek terus ngretek niku. Lagi niki sing ngomong niki admine niki. Nggih, Bu. Sing ten Indonesia niku kula king maro ten Kasempol sakjane wong alet namung sak jam Ustaz. Melang nggih wong welingi dugi mriku ta. Napa? Ngantang. Ngantang niku ta. Dugi ngantang niku. Krisik. Setunggal jam bling ini namung celaki krisik kan meket. Oh, nggih. Terus kula nggih mboten wani tenang nggih sing ngrungokne tangga sedulurku kayak kebetulan anune jenengan sedanten. Gus semangat. Nggih, nggih, Bu. Nggih. Nggih. Masyaallah. Nggih. Tak tahu YouTube ada pemirsanya ndak ini? Nggih, matur suwun sanget ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Waalaikumsalam. Nggih, Bu, pangapunten kang kathah. Lah niku lho kula rowo men sanget ngeten iki. Rowo men sanget lho. Aku masalah rowo tok ceria banget loh Ibu ini. Karena kalau masalah itu saya rasa bukan masalah yang tentang rumah tangga suami selingkuh atau apa ya, hanya sekedar status pernikahan. Dan itu dia sendiri yang melakukan. Iya. Jadi saya ceritakan pakai Indonesia begini. Ada seorang perempuan punya istri sah secara agama di Indonesia.
Kemudian dia bersuami lagi di luar negeri dengan semacam bukan kawin kontrak mut'ah loh ya. Saya pahami ini bukan mut'ah. Mut'ahnya orang-orang Syiah, bukan. Tapi kontrak itu artinya kontrak hitam di atas putih. Jadi si perempuan itu dianggap istrinya hanya untuk mengamankan aset supaya bisa membeli sesuatu di Indonesia, kan gitu. Nggih. Jadi bukan kawin kontrak bukan kawin kontrak seperti orang Syiah. Ya. Nah, sekarang begini, Bu. Yang pertama, maka tentu suami sah panjenengan adalah suami sah yang di Indonesia. Itu suami sah. Maka suami di kontrak itu tidak mungkin sah secara apapun. Secara agama tidak mungkin sah karena Anda sedang bersuami. Secara hukum pun, kalau itu dianggap pernikahan yang tidak sah. Secara hukum pun begitu. Mana mungkin ada hukum di Indonesia yang bisa menikahkan perempuan dengan suami yang berikutnya. Kan tidak sah. Nah, sehingga ketika niatannya hanya untuk mengamankan aset, saya rasa banyak cara lah. Walaupun seperti Anda jelaskan tadi, karena tidak mungkin orang luar negeri itu bisa punya aset kalau tidak menikah dengan perempuan Indonesia. Lu kan bisa menikah dengan perempuan lain, Bu. Kenapa harus Anda begitu? Cuma kan masalahnya, udah bisa ini karena saya kan bawahannya, dia bos saya segala macam. Nah, maka saya kasih untuk panjenengan 3 nasihat. Nasihat yang pertama, segera diselesaikan baik-baik karena ini perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Seorang perempuan mengikat hubungan dengan 2 orang suami, itu haram. Walaupun hubungan itu tidak sampai pada hubungan badan, sekedar hitam di atas putih pada kertas, tapi itu memunculkan perjanjian palsu, memunculkan kedustaan, memunculkan kepalsuan. Itu harap segera diselesaikan, Ibu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nomor 1, harus segera diputuskan. Ya tentu yang kontrak tadi, karena suami sah Anda di Indonesia. Kemudian yang kedua, segera cari solusi yang lain untuk aset warga negara luar negeri tersebut yang sekarang Anda anggap sebagai suami Anda. Cari solusi yang lain. Solusi yang lain itu apa? Mungkin cari orang kepercayaan di Indonesia yang itu aset di atas namakan mereka. Yang terakhir, yang ketiga, jangan sampai hanya gara-gara urusan uang, urusan bisnis, kita itu mengorbankan rumah tangga dan agama kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kula tenggo garwan panjenengan nopo pilih badi rawuh ten kasembon, insyaallah kula tenggo mudah-mudahan bisa dapat solusi yang terbaik. Amin. Masya Allah. Soalnya diangkat lagi satu. Oke. Lah, ya udah satu ya. Satu ya. Satu lagi. Loh, assalamualaikum. Duh, gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya. Ustaz, saya dari tidak bisa menyebutkan nama juga. Baik, silakan. Men-sharing masalah saya ini, Ustaz. Jadi saya ini saya sudah berterus terang kepada istri saya bahwasannya saya telah melakukan zina. Artinya bukan saya tertangkap tangan, tapi saya mengakui kepada istri saya. Usia pernikahan kami itu 4 tahun. Saya karena jadi awalnya ini saya melakukan hubungan badan, terus kemudian dia ini hamil, Ustaz. Tapi sebelum dengan melakukan hubungan badan sama saya, dia ada melakukan hubungan badan sama orang lain. Terus kemudian karena saya yang terakhir, akhirnya saya diikat dengan surat pernyataan. Nah, setelah saya diikat dengan surat pernyataan itu, di situ isinya bahwasanya saya menanggung anak itu, saya memberikan nafkahnya, semua saya sudah jalan, Ustaz. Dan ternyata bukan sampai di situ saja. Ternyata saya harus melayani si perempuannya ini. Apapun itu saya tidak usah melayani, Ustaz. Apapun yang dia minta, apapun yang dia ini, karena saya juga bekerja di salah satu instansi, saya juga terikat dengan, karena saya takut saya dijamin rasa keamanan itu, akhirnya saya mengikuti saja. Tapi semakin di sini saya harga diri saya diinjak, Ustaz. Saya dimaki setan lah, saya dimaki binatang, laki-laki binatang lah. Saya sampai akhirnya saya sudah merasa muak, Ustaz. Akhirnya saya sholat tobat, saya tobat-tobatan nasuh yang betul-betul. Kemudian saya mengaku kepada istri saya bahwasannya saya sudah berzina, saya sudah berzina. Kemudian di depan mertua saya juga saya sudah mengatakan bahwasannya saya sudah melakukan zina. Terus kemudian saya dikabari ke orang tua saya juga saya sudah melakukan zina. Terus kemudian di kantor juga saya sudah di bagian provos juga saya sudah mengatakan bahwa saya sudah melakukan zina. Tapi di lain daripada itu saya sudah membuktikannya secara diam-diam bahwasannya memang itu bukan anak-anak saya. Makanya syukur alhamdulillahnya yang memang itu bukan anak saya. Nah, kemudian ini kita sekarang lagi bersengketa untuk membuktikannya itu, dan saya melakukan tobatan nasuha yang betul-betul tobatan nasuha, artinya dari semua yang
perbuatan saya ini, saya menyesali perbuatan saya berikhtiar apapun resikonya karena saya jalani, saya siap menanggung semuanya. Yang saya ingin tanyakan, apakah taubatan saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala begitu Pak Ustadz? Wah, keren sih, keren. Baik, baik. Luar biasa antum. Insya Allah dijawab oleh Ustadz ya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Baik Syekh, penanya yang barusan bertanya, wah luar biasa banget. Itu diangkat dulu coba. Diangkat dulu. Sebentar ya, kita jawab sekali lagi. Assalamualaikum. Dan itu dia sendiri yang Assalamualaikum. kita kan pakai Indonesia begini. Ada seorang perempuan punya istri. Halo, assalamualaikum. Udah masuk ini. Halo, mohon medianya dikecilkan dulu Ibu. YouTube-nya matiin YouTube-nya dulu. atau TikTok-nya dikecilkan dulu supaya fokus di telepon. Tapi kontra itu artinya hitam di atas putih. Ini saya perempuan sekian. Siap. Nah, sekarang Anda berbicara. Bismillah. Terputus ya Allah. Putus? Iya. Ya udah. Kita jawab dulu pertanyaannya ya. Baik. Halo, Lah, kita jawab dulu aja. Kita jawab dulu. Karena ini penting. Halo. Ya, antum matiin dulu. Bismillah. Gimana? Tumpuk-tumpuk. Ya udah. Matiin dulu. Saya jawab pertanyaan dari Bapak yang bertanya terakhir tadi ya. Baik, ini udah jam 10 juga ya. Tapi pertanyaan terakhir betul-betul ini pertanyaan husnul khotimah ini. Teman yang bertanya, saya luar biasa, saya apresiasi apa yang Anda lakukan dan itulah tata cara yang diinginkan oleh syariat untuk Anda menyelesaikan masalah itu. Terbuka kepada suami, menyesali perbuatan semenyesal-menyesalnya, tobat kepada Allah taubatan nasuha sebenar-benarnya tobat. Itu benar sekali. Karena sebelum Anda cerita tadi Anda merasa dihina dan saya sudah mau ngomong itu. Kalau Anda ikuti perempuan tersebut, dia akan terus menginjak Anda. Sementara negara kita ini negara hukum. Di sana ada UU ITE, di sana ada pemerasan, di sana ada pasal yang macam-macam. Sehingga apa yang Anda lakukan sudah sangat benar. Nah, artinya Anda tinggal memperbaiki dua hal saja. Nomor satu, Anda perbaiki terlebih dahulu yang paling genting hubungan Anda dengan Allah. Dengan cara apa? Tobat kepada Allah taubatan nasuha. Perbaiki ibadah Anda, perbaiki sholat Anda, perbaiki bacaan Al-Quran Anda, tambah dengan puasa, tambah dengan qiyamul lail, sholat tahajud. Ketika hubungan baik dengan Allah sudah terjalin, maka Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia. Itu poin pertama dulu Anda perbaiki. Lalu poin yang kedua, pulihkan kembali rumah tangga Anda. Tentu suami Anda tidak akan menerima semudah itu. Istri Anda tidak akan menerima semudah itu. Mertua Anda, orang tua Anda tentu punya perasaan kecewa yang luar biasa. Sehingga apa yang harus Anda lakukan sekarang? Perbaiki hubungan Anda, fokus di rumah tangga Anda. Ngobrol yang baik dengan istri. Lakukan istri itu dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawablah kepada istri Anda. Tunjukkan penyesalan yang sesungguh-sungguhnya di hadapan istri. Baru kemudian, apakah tobat saya oleh Allah diterima? Insya Allah. Allah Ta'ala itu tawwab. Zat yang maha menerima taubat dari hambanya. Kemudian bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang bertobatnya bukan sekali, tapi mengulang-ulang terus tobatnya kepada Allah. Allah cinta dengan mereka. Maka untuk Anda ada satu ayat Al-Quran yang ingin saya sampaikan di malam hari ini sebagai penutup yang baik ya. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam dosanya. Bukan sekedar berdosa, melampaui batas di dalam dosa. Apa yang Allah katakan? Allah ampuni semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Allah bilang, janganlah kalian berputus asa dari pertolongan Allah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, insya Allah tobat Anda diterima oleh Allah. Tapi PR Anda sekarang dua. Hubungan baik dengan Allah Ta'ala dan hubungan baik dengan keluarga terdekat. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Saya nggak sampai menyampaikan materi ini ya. Iya, ya wis. Berikutnya begini kayaknya seru ini. Oke, begini aja saja apa enak. Seru nampaknya. Jadi temanya the show Prahara Rumah Tangga gitu ya. Prahara Rumah Tangga. Prahara Rumah Tangga the series.
Baik saya, sudah jam 10 dan saya harus Masya. pulang ke Kasembon dan besok Masya pagi Allah. balik ke Malang lagi. Ya Mudah-mudahan Allah. sehat walafiat. Amin, amin. Baik, Abu Syarum silakan ditutup. Baik pemirsa. Jangan lupa Pondok Rimba. Pondok Rimba. Hmm. Wah ini Pondok Rimba gimana ngumumnya? Nah, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, kami terus mengajak kepada pemirsa sekalian yang ada di YouTube, yang ada di Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Ya. Kami sedang dalam proses membangun pondok yang insya Allah akan menjadi pusat pendidikan untuk anak-anak kita kaum muslimin. Dan pondok ini sedang berjalan pembangunannya, maka dengan seluruh rasa hormat kami, apabila Anda memiliki kelebihan rezeki, Anda bisa donasikan, wakafkan ke Pondok Rimba Wonoagung agar kita mendapatkan pahala jariah, wakaf yang pahalanya tidak terputus. Silakan kirimkan donasi Anda pada nomor yang tertera di bio, dan yang di YouTube bisa diklik nomor admin atau yang lain, di TikTok bisa diklik di Bio juga. bio, nanti insya Allah akan keluar linknya. Kita akan membangun pondok dan insya Allah gratis. Barakallahu fikum. Juga sebagai tambahan nanti teman-teman bisa sewaktu-waktu berkunjung ke sana, ngopi bareng, ada kajian juga bisa ikut family gathering, ada pondok umum untuk pekanan, pondok umum tiap pekan ya. Jadi kita akan buka untuk umum, sewaktu-waktu bisa diakses oleh siapapun. Monggo silakan. Kalau pas ada makanan, ada rezeki, insya Allah juga bisa makan bareng di sana gitu. Jadi ini pondok untuk semuanya dan gratis. Nah, cuman memang santrinya itu adalah santri-santri pilihan karena kita pondoknya pondok kaderisasi, dan insya Allah kita harapkan santri-santri nanti juga membawa manfaat tidak hanya soal ilmu agama. Kita akan bekali dengan soft skill, skill bertahan hidup, ada entrepreneur, dan juga apa ya istilahnya, kita bangun rasa sosialnya tinggi juga karena nanti akan berkolaborasi dengan warga setempat yaitu di Desa Wonoagung. Insya Allah kita berusaha mencetak generasi yang bukan hanya sekedar lulus pesantren, tetapi berguna untuk dan bermanfaat untuk masyarakat. Cocok. Itu. Ya, Sahabat-sahabat yang silver. manusia silver. Baik pemirsa, kita pamit dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di Senin mendatang di malam Selasa, tetap di program SMA The Show. Kita akan mulai dengan tema yang kita akan generalkan, yaitu prahara rumah tangga. Kita akan coba untuk membantu teman-teman yang mungkin Sekedar curhat lah ya. sekedar curhat atau membutuhkan satu sudut pandang yang mungkin bisa menjadi salah satu petunjuk, menjadi salah satu wasilah bagaimana Allah menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon pamit, undur diri.